Baik, perkenalkan. Nama saya Muhammad Haidarullah, NRP 5017251006. Baik, jadi pada video yang ke-8, sesuai dengan soal yang ke-8, saya mendapatkan soal jelaskan klasifikasi batuan metamorf berdasarkan lokasi lingkungan tektonik, keterbentukannya, serta agen metamorfisme utamanya, panas, tekanan, atau fluida. Oke, jadi klasifikasi batuan metamorf, perlu diketahui bahwasanya batuan metamorf adalah hasil transformasi proses metamorfisme. Jadi proses metamorfisme itu adalah pengubahan pengubahan batuan karena perubahan tekanan, temperatur, atau aktivitas kimia seperti fluida atau gas. Oke, jadi klasifikasi batuan metamorf yang pertama itu adalah metamorfisme. Ada metamorfisme kontak, yang dimana metamorfisme kontak itu masuknya ke metamorfisme lokal. Jadi metamorfisme kontak itu terjadi eh, ketika batuan bersuhu rendah, ya, batuan bersuhu rendah berinteraksi dengan instruksi magma panas. Jadi batuan itu memiliki karakteristik bersuhu rendah, yaitu kontak sama intrusi magma. Jadi ini terjadi di kerak daerah kerak dangkal yang dimana itu posisinya kerak dangkal itu dia itu ada di batas antara batuan induk, ya, lapisan batuan induk dengan tubuh intrusi magma yang mengarah keluar dari kerak. Jadi itu bisa kayak daik atau pluton. Jadi batuan di area kerak dangkal ini yaitu eh, kontak, ya, dengan intrusi magma yang dimana lokasinya itu antara kerak dangkal dengan tubuh intrusi dengan itu intrusi magma. Jadi menghasilkan kontak, ya, antara batuan yang suhu rendah dan intruksi magma. Lokasinya di kerak dangkal dekat dengan tubuh intruksi magma. Jadi untuk metamorfisme kontak, ya, ya, dengan agennya adalah panas. Ya, panas. Oke, jadi biasanya kalau untuk metamorfisme kontak itu eh, yang saya sebutkan terkait tempat itu eh, berasosiasi dengan zona eh, Aurel, kontak Aurel. Ya, zonanya disebut kontak Aurel. Oke, itu untuk metamorfisme kontak dengan agen panasnya. Selanjutnya ada metamorfisme regional. Jadi kan tadi lokal. Oke, jadi regional ini dia itu ada yang namanya organic metamorphism. Jadi organic metamorphism itu terbagi menjadi dua. Ada yang tipe subduksi dan kolisi. Jadi untuk tipe subduksi, ya, itu dia terjadi di sabuk organik yang dimana kalau untuk tipe subduksi ini dia terjadi akibat subduksi antara kerak benua dan kerak samudra. Jadi untuk yang subduksi ini biasanya itu berasosiasi dengan thrusting atau sesar naik. Untuk agennya dia itu adalah tekanan dan panas. Untuk kolisi dia sama terjadi di sabuk organik yang dimana itu penyebabnya beda. Kalau tadi benua samudra, kalau kolisi dia itu samudra dan benua dengan agennya itu sama, yakni tekanan dan panas. Selanjutnya itu hidrotermal metamorphism. Sesuai dengan namanya, dia itu berkaitan dengan fluida panas di area rekahan batuan. Itu yang membuat eh, proses metamorfisme itu berlangsung, yakni akibat pengaruh fluida panas. Ya, jadi fluida panas ini kontak eh, di area rekahan batuan yang menyebabkan perubahan mineralogi pada batuan itu. Oke, jadi itu untuk hidrotermal, ya, biasanya di area rekahan batuan. Terus selanjutnya ada fault zone metamorphism atau kataklastik. Ya. Jadi dia itu terjadi untuk kataklastik atau fault zone metamorphism. Dia itu terjadi di area patahan dan
Dia itu agennya adalah tekanan. Yang dimana tekanan ini adalah laju regangan tinggi, tekanan geser tinggi, laju regangan tinggi, tekanan geser tinggi dengan suhu relatif rendah. Jadi dia itu ada tekanan dan panas. Nah, areanya di sekitar patahan sesuai dengan namanya fault zone metamorphism. Yang kelima, ini ada impact atau shock metamorphism. Jadi impact ini bisa disebut sebagai metamorfisme metamorfisme tumbukan, yang dimana ini melibatkan guncangan yang diakibatkan oleh tumbukan meteorit ya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi dia itu berasosiasi agennya dengan tekanan ya, dengan tekanan. Jadi itu untuk impact metamorphism. Oke, jadi secara keseluruhan tadi ada konteks. Konteks dia itu antara batuan yang bersuhu rendah dengan intrusi magma di area antara kerak dangkal dengan tubuh intrusi magma itu dekat. Nah, itu terjadi kontak. Terus atom itu metamorfisme lokal, terus masuk ke metamorfisme regional itu ada organik. Organik tadi ada subduksi dan kolisi. Dia itu akhirnya sama-sama tekanan dan suhu. Tapi yang membedakan kolisi dan subduksi adalah akibatnya. Kalau subduksi ini antara kerak samudra dan benua, kalau kolisi ini adalah sama-sama sama-sama kerak benua. Oke, ya sama-sama kerak benua untuk kolisi. Terus hidrotermal, ya kalau hidrotermal itu dia itu terjadi di eh, dekat dengan area yang dekat dengan area intrusi magma atau bisa di mid oceanic ridge, yaitu di posisi area divergen, ya yang bisa menyebabkan adanya intrusi magma. Itu untuk hidrotermal yang dimana dia berkaitan dengan fluida dan panas. Ya. Terus untuk fault zone yaitu di area patahan, ya dia beragen tekanan, ya tekanan. Terus impact dia itu tumbukan, dia juga sama tekanan. Jadi untuk yang tadi si impact, ya yang terakhir impact metamorphism, dia itu kan karena tumbukan meteorit, dia itu biasanya terjadi di area kawah, ya. Di area kawah, jadi masuk ke dalam metamorfisme lokal, ya, lokal termasuk hidrotermal, fault zone itu termasuk metamorfisme lokal, termasuk kontak tadi itu juga maksudnya lokal. Yang regional, organik tadi, ya polisi dan subduksi. Terus ada lagi regional yang terakhir itu boreal metamorphism. Jadi boreal metamorphism itu terjadi di cekungan sedimen akibat penguburan eh, lapisan-lapisan yang berurutan. Jadi berial itu di cekuan sedimen, dia itu terkubur untuk sebuah lapisan-lapisan yang berurutan. Nah, jadi kalau burial ini dia itu berkaitan dengan tekanan yang menyebabkan adanya eh, lapisan-lapisan itu terciptanya lapisan-lapisan. Oke, baik itu untuk jawaban secara keseluruhannya tadi pada soal yang ke-8 ini. Oke, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya di soal jawaban berikutnya. Sekian, terima kasih.